Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, di mana di sini Tuhan masih memberi kesempatan sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana ya Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, di pada pagi hari ini Engkau juga campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing kami, Engkau memenuhi kami dengan tuntun roh-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti apa yang harus kami baca di pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami supaya kami betul-betul berbalik kepada kebenaran firman-Mu. Seringkali kami Bapa diombang-ambingkan situasi dunia ini, sehingga kami Bapa sering dipengaruhi. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, sehingga betul-betul Tuhan kami tetap memegang kebenaran firman-Mu dengan kokoh dan kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, di pada pagi hari ini, di mana saja berada Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja berada saat ini, kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga firman yang di pada pagi hari ini bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, dan betul-betul bertumbuh dan betul-betul berbuah dan membuahkan hasil baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul berbuah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan ingin kita semuanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan tidak ingin kita binasa. Dari itu Bapak Saudaraku, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ini bukanlah mengajari, tapi saya ini hanya mengingatkan kita supaya kita bersama-sama kembali kepada firman-firman kebenaran, sehingga kita tidak ombang-ambingkan dunia ini, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga kita tidak akan ditawar-tawaran oleh tawaran-tawaran dunia ini, tapi kita tetap pegang teguh untuk kebenaran firman Tuhan untuk masa depan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa-apa, tapi Tuhanlah yang berkarya, di mana Roh Tuhan bekerja dalam diri saya. Itulah yang berapi-api, sehingga itulah saya lontarkan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi bukanlah dari diri saya sendiri, karena diri saya sendiri ini tidaklah ada apa-apanya. Harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak, tapi karena Roh Tuhan yang bekerja, sehingga saya bisa untuk menyampaikan firman-firman kebenaran kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja yang bisa menonton video ini. Jadi ini Bapak Saudaraku, mohon maaf, saya ini bukannya pintar-pintaran, saya ini bukannya sok-sokan, tapi karena Roh Tuhan bekerja dalam roh saya, itulah yang bekerja. Saya ini hanya sebagai saluran berkat, hanya sebagai pengantar. Ibaratkan air tadi, saya ini hanya selang. Air itu bukan dari saya, air itu dari Tuhan.
Dari itu Bapak Saudaraku, saya bagikan firman Tuhan untuk kita bersama-sama untuk kita renungkan. Dari itu mari kita buka Alkitab kita, Yohanes Yohanes 6 ayat 25. Yohanes 6 ayat 25. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukanlah karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Yesus mengatakan sedemikian rupa? Karena kenyataan kita melihat pada saat ini juga banyak orang datang ke Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, tapi visi misinya bukanlah mencari kebenaran, bukanlah mencari firman kebenaran, tapi banyak visi misi orang datang ke gereja untuk mencari berkat jasmani, supaya saya diberkati, supaya usaha saya diberkati, supaya perjalanan saya diberkati. Semuanya berkat jasmani. Jadi makanya Yesus mengatakan pas murid-muridnya dulu, di mana Yesus menampakkan mujizat, memberi makan beribu-ribu orang, sehingga murid-murid juga datang untuk mencari mujizat. Jadi kita melihat juga pada saat ini Bapak Saudaraku, kenyataan banyak orang datang ke gereja karena mujizat, bahkan datang ke gereja karena dia sakit, bahkan datang dia ke gereja karena ada masalah, karena datang dia ke gereja karena mencari berkat. Jadi semuanya ini tidak salah, tapi sebetulnya kita datang ke gereja bukanlah mencari semua yang ada di dalam dunia ini, tapi sebenarnya kita datang ke gereja itu adalah mencari firman kebenaran, yaitu membawa kita hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus, dia memberitakan firman, di mana dia datang ke dunia tahun 2000 lalu, bahkan dia berkorban untuk menuntun, menyertai, membimbing kita, bahkan sampai tetes darah terakhir dia perjuangkan untuk supaya kita datang melakukan seturut dengan kehendaknya. Jadi inilah tujuan Yesus datang ke dunia Bapak Saudaraku, bukan karena berkat. Walaupun Yesus menampakkan mujizat, bahkan juga Yesus datang menampakkan berkat-berkat, itu bukan utama. Itu hanya sebagai penarik, sebagai pemicu supaya kita datang kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana ayat 25-26 mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu melihat makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Jadi sini kita katakannya kepada kita, bekerjalah untuk masa depan kita, bukan bekerja untuk dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan kita salah untuk bekerja untuk dunia, bukan. Tapi utama kita itu bekerjalah untuk masa depan kita. Kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini, itu paling utama. Makanya firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenyataan yang hidup saat ini diutamakan adalah mencari dunia terlebih dahulu, barulah tambah-tambahnya mencari Tuhan. Jadi saat ini banyak kita memutarbalikkan fakta. Bahkan kita saat ini mencari Tuhan bukannya seturut dengan firman kebenaran. Karena yang berpikir itu, yang bekerja itu adalah akal kita, yang bekerja itu adalah pikiran kita, bukan iman percaya kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya yang kita utamakan itu adalah masa depan kita. Karena kita tahu semuanya kita ini akan meninggalkan dunia ini. Semuanya kita ini akan berangkat menuju sasaran. Supaya kita tahu bukannya kita selama-lamanya hidup dalam dunia ini. Sehingga kita tahu jangan kita dikuasai dunia ini. Jika kita dikuasai dunia ini, tentu kita tidak akan mendapatkan kemana sasaran yang kita tempuh, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku adalah yang menentukan kita, bukan siapa-siapa, bukanlah gereja, bukanlah hamba Tuhan, bukanlah saudara kita, bukan keluarga kita, bukan anak-anak kita, bukan istri kita, bukan suami kita, tapi diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak memberi kita berbonceng-boncengan, dan kita tidak bisa membonceng ke surga. Kita memperjuangkan diri kita sendiri. Hanya di dunialah kita bisa bersatu untuk saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi di dalam dunia ini. Tapi ketika kita berangkat, tidak kita bisa gandeng kawan-kawan kita, tidak gandeng teman-teman kita, tapi kita memperjuangkan diri masing-masing. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus berpikir matang-matang supaya kita jangan sia-sia hasil karya usaha kita selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya melihat apa kata orang, tapi mari berupaya melakukan seturut dengan firman kebenaran. Karena itulah membawa kita mendapat kehidupan yang kekal. Siapa yang taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita ini adalah numpang. Bukan kita ini adalah anak-anak dunia, walaupun kita ini masih hidup di dalam dunia. Tapi kita sudah dipilih, bahkan kita sudah dibayar lunas dengan darahnya. Jadi kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita anak-anak surgawi. Jika kita mau taat dan setia melakukan firman kebenaran. Tapi walaupun kita sudah dibeli dengan lunas, dibayar dengan darah Yesus, jika kita tidak mau, Tuhan tidak paksa. Tapi Tuhan sudah memberi petunjuk. Tuhan sudah memberi jalan. Tuhan sudah memberi sarana supaya kita mengikuti seturut dengan kehendak-Nya. Jangan sekali-kali kita berjalan seturut dengan kehendak kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak kali sekarang ini kita akhir-akhir zaman ini berjalan seturut dengan kehendak kita. Seakan-akan kita itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena kita yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Jika Tuhan mengatur kita, tentunya kita mengikuti apa yang diajarkannya kepada kita. Tapi kenyataan Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengatur Tuhan. Nyatanya
seringkali kita berpikir seturut dengan kehendak kita. Kita tidak taat kepada firman. Kita mengatakan saya ini anak-anak Tuhan. Saya ini adalah orang Kristen pengikut Kristus. Tapi kita tidak mengikut Kristus. Jika kita mengikut Kristus, berarti kita taat kepada firman yang diberikannya kepada kita. Tapi nyatanya Bapak Saudaraku, kita memang melakukan firman. Tapi kita sering terlebih dahulu firman yang kita baca itu. Firman itu kita membuat tafsiran. Firman itu kita tafsirkan. Firman itu tidak sesuai dengan daging kita akan singkirkan. Jadi firman yang kita sukai itu adalah firman yang membangun, firman yang diberkati, firman yang memberikan kekuatan. Itu yang kita pakai. Tapi firman-firman yang menyakitkan daging kita singkirkan. Berarti kita yang mengatur Tuhan, bukanlah Tuhan yang mengatur kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengatur Tuhan, kemanakah tujuan kita ini? Apakah kita bisa berhak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu jika kita yang berkuasa? Itu menjadi pertanyaan besar. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita dinina-bobokkan dunia ini. Jangan kita percaya hanya kata-kata orang, tapi berbaliklah kepada firman-firman kebenaran. Ada Alkitab petunjuk buat kita. Kita melihat bagaimana Bapak Lazarus, di mana Lazarus ketika dia dipanggil, dia naik ke pangkuan Abraham, sehingga kita melihat Lazarus dengan orang kaya itu. Lazarus dengan orang kaya itu, dia Bapak Abraham katakan ada surat Yesaya di dunia. Jadi bukanlah Abraham mengatakan ada manusia untuk engkau dengarkan. Tidaklah sedemikian katakan, tapi ada surat Yesaya di dunia. Itulah dia ikuti, taati. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Jika kita kurangi, jika kita tambahi, berarti kita yang mengatur Tuhan. Berarti lebih pintar kita daripada Tuhan. Jika kita kurangi, jika kita tambahi. Jadi harus firman itu kita konsumsi, siap, tidak siap, harus kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak mampu, Tuhan tidak akan buat. Karena Tuhan tahu kita ini siapa. Manusia ini adalah ciptaan Dia. Jadi Dia tahu karakter kita, Dia tahu kemampuan kita. Kita saja yang lebih dahulu membangkang untuk tidak taat kepada firman-Nya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka hati kita untuk mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat dari tadi ayat 27 mengatakan kepada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat membinasakan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah
Jadi Bapak Saudaraku, kita diajarkan kepada kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu anak yang diutus ke dunia ini. Yaitulah kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia tinggalkan kealahannya di sorga. Jadi dia datang ke dunia ini lahir dari Bunda Maria. Dia datang ke dunia ini sama seperti kita supaya kita jangan lagi ragu-ragu. Supaya kita betul-betul bisa tatap muka. Supaya kita bisa berbicara langsung. Sehingga dia datang ke dunia ini sama seperti kita. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita juga tidak taat kepada firman kebenaran apa yang disampaikan kepada kita. Memang betul Bapak Saudaraku, dari dulunya dari Adam dan Hawa manusia ini keras kepala, egois, mementingkan diri sendiri. Kita melihat bagaimana zaman-zaman Nuh, begitu berjuta manusia ternyata tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan kecewa menciptakan manusia, sehingga Tuhan akan membuat air bah untuk memusnahkan semua ciptaannya. Tinggal si Nuh beserta keluarganya. Jadi sampai saat ini juga Bapak Saudaraku, banyak kita orang Kristen, kita mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus, tapi kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanalah hati Tuhan melihat kita jika kita mengatakan kita adalah anaknya, tapi kita tidak taat kepada Bapa. Betapalah kecewanya Tuhan itu menciptakan kita jika demikian Bapak Saudaraku. Jika memang kita mengatakan kita ini adalah anak, tentu kita taat kepada Bapa, tentu kita taat kepada ajaran-ajarannya, tentu kita taat kepada apa yang diajarkannya kepada kita. Tentu Bapa itu sangatlah menyenangi kita, sama seperti Nuh, sama seperti kita melihat Abraham. Dia tunduk saja, dia taat saja, dia tidak komplain, dia tidak keras kepala, dia tidak bandel, tapi apa kata Tuhan dia lakukan seturut apa kata Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, coba kita berpikir saat ini. Firman mengatakan kiri, kita pergi ke kanan. Firman mengatakan kita pergi ke kanan, kita pergi ke kiri. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanalah akhirnya kita ini jika kita tidak taat kepada firman. Jadi Bapak Saudaraku, marilah berupayalah semampu kita untuk membaca firman supaya kita jangan bobokkan oleh dunia ini, karena ada petunjuk Alkitab yang kita percayai. Jadi di sini jelas tadi katanya kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita melihat manusia tetap hanya melihat dari kasat matanya. Bukan dia berpikir bagaimana Tuhan berkarya. Bahkan sini juga kita melihat bagaimana bangsa Israel yang dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, di mana sini tadi katakannya nenek moyang kami diberi makanan manna dari sorga. Dia menganggap Musa
yang memberikan makanan itu. Ternyata bukanlah Musa yang memberi makanan, ternyata Tuhan yang menurunkan puyuh, Tuhan yang memberikan manna untuk bekal yang berangkat ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini yang sering kita pikirkan adalah hal-hal tentang dunia, hal-hal tentang perut ini. Itu yang sering kita pikirkan. Kita tidak tidak jarang, sedikit kita berpikir tentang hal-hal kemana kita pergi, apa tujuan Tuhan kita datang ke dunia ini, apa apa rencana Tuhan kita lahirkan ke dunia ini. Sangatlah sedikit manusia berpikir sedemikian rupa. Sangat sedikit manusia bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan menuntun menyertai semasa hidupnya. Kita melihat bagaimana zaman-zaman dulu juga, kita melihat hanya berapa orang, bahkan kita melihat bagaimana zaman Nuh, kita melihat berjuta-juta manusia. Kenapa cuman Nabi Nuh yang mau taat dan setia? Bagaimana kita juga lihat bagaimana Musa, kita melihat zaman-zamannya. Kita melihat juga di mana zaman Abraham. Jadi memang Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah sukar kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apalagi kita ini saat ini kita sudah masuk dalam kerengkeng, di mana di saat ini setan sudah dijatuhkan ke dunia ini bersama-sama kita, sudah di dalam kerengkeng bersama-sama di dalam dunia ini. Tentu kita lebih condong kepada penghuni dunia ini, yaitulah setan itu. Karena setan itu sudah dijatuhkan ke dunia ini, di mana setan ingin melombai Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan ke dunia ini. Jadi kita saat ini lebih dekat kepada setan daripada Tuhan. Jadi wajarlah kita lebih condong kepada penghuni dunia ini ketimbang Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana zaman-zaman akhir ini tidak tahu kita membedakan manakah itu anak-anak Tuhan, manakah itu anak-anak dunia, hampir sama. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus kita memberi tanda, harus kita tampil beda, harus kita itu tidak sama seperti dunia ini. Jika kita sama seperti dunia ini, berarti kita belum terpilih. Ini harus kita lihat, ini harus kita perhatikan, ini harus kita jeli. Jangan kita hanya menganggap diri kita sudah di dalam Tuhan, ternyata kita masih melakukan hal-hal tentang dunia ini, melakukan hal-hal keinginan dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah sama ajaran manusia dengan ajaran Tuhan Yesus. Sangatlah beda, hitam dengan putih. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemanakah arah tujuan kita? Kemanakah kita melangkah? Apakah kita mengikuti aturan-aturan manusia? Apakah kita mau mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus? Itu pilihan di tangan kita. Tuhan Yesus juga tidak memaksa kita, tapi Tuhan Yesus mengatakan ada dua jalan, lebar, sempit. Kita yang memilih, tidak siapa-siapa. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan tidak buat kita sama seperti robot, kiri kanan pakai remote control, sehingga kita suka Tuhan. Tuhan suka kita kiri, kita tinggal putar kiri. Tuhan suka kita kanan, tinggal pejit kanan. Tapi Tuhan memberi kita hak bebas. Siapakah kita pilih? Apakah setan? Apakah Tuhan? Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita. Jika kita mau
mau memiliki kehidupan yang kekal itu harus kembali kepada firman. Tidak ada jalan selain melakukan firman, taat dan setia. Jadi sini kita melihat ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi di sini manusia yang datang kepada Yesus hari itu, manusia berpikir tentang perut. Manusia berpikir tentang daging. Padahal Yesus berbicara bukanlah tentang hal-hal tentang daging, tapi Tuhan berbicara adalah tentang hal-hal kerajaan sorga, hidup yang kekal. Karena semuanya kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Jadi kita harus praktek, harus teori dan praktek kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana jalan-jalan menuju mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sehingga Yesus datang ke dunia ini untuk mempelajari. Tuhan Yesus datang mengajari kita untuk mempraktekkan jalan-jalan kebenaran menuju mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Namun manusia sering berpikir tentang daging, hal-hal tentang daging. Jadi kita melihat di sini juga, kita melihat berbicara tentang hal-hal daging. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan ke Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi semuanya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, Yesus datang itu walaupun dia